Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Julia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat kue pukis yang enak, empuk, lembut, dan menul-menul memakai takaran 1 kg tepung, jadi sekitar 80 biji. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak, bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara membuatnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 1400 ml santan setengah encer yang aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran yang besar. Bila kalian ingin memakai santan kemasan instan yang 65 ml, bisa menggunakan 3 bungkus, kemudian tambah air sampai dengan 1400 ml. Kemudian aku tambahkan juga dengan garam dan daun pandan, kemudian kita akan masak di atas kompor sampai mendidih. Bila kalian nggak mau ribet ngerebus santan, bisa juga menggunakan santan mentah, tapi kalian pakai 1300 ml aja. Karena nanti setelah dididihkan, otomatis takaran santannya berkurang ya teman-teman. Tujuan santan dimasak dan dididihkan agar kue pukisnya nanti dia lebih gurih, juga awet tahan lama. Nah, setelah mendidih, kemudian matikan api, angkat dari atas kompor dan sambil diaduk terus-menerus hingga uap panasnya hilang atau berkurang. Jika kalian ingin kue pukis yang lebih gurih lagi, bisa ditambahkan dengan 2 saset kental manis, tapi itu sesuai dengan selera masing-masing. Oke, lanjut kita akan lelehkan 350 gram margarin, cukup sampai 80% leleh. Jangan sampai terlalu bening ya teman-teman, agar kue pukisnya nanti tidak seret kalau dimakan. Setelah santan dan margarin dingin, kemudian kita siapkan bahan keringnya. Aku memakai tepung terigu serbaguna yang aku campur dengan 1 sendok teh vanili bubuk. Diayak terlebih dahulu ya teman-teman, agar kue pukisnya nanti dia lebih lembut. Aku ngayaknya ala orang males-males gini ya, biar nggak banyak nambahin cucian piring. Siapkan wadah atau baskom yang cukup besar, masukkan 4 butir telur segar pada suhu ruang, setengah kilogram gula pasir. Tapi jika kalian menambahkan kental manis pada santan, gula pasirnya cukup 450 gram saja. Karena menurutku kental manisnya itu sudah cukup manis. Kemudian aduk sampai telur sedikit mengembang dan gulanya benar-benar larut. Untuk cara mengaduknya bisa menggunakan alat pengaduk biasa atau whisker. Bila kalian ingin lebih cepat dan hemat waktu, bisa juga menggunakan mixer. Kemudian kita akan aduk tepung terigu dan santan secara bertahap, bergantian sedikit demi sedikit. Jadi tepung terigunya masuk, santannya masuk, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan lagi tepung terigu dan santannya. Lakukan hal yang sama hingga tepung terigu dan santan habis. Nah, bila tepung terigu dan santannya sudah masuk semua, sudah tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar, kemudian masukkan margarin yang telah dilelehkan di awal tadi. Sebenarnya step ini kita harusnya masukkan ragi instannya terlebih dahulu ya teman-teman. Aku lupa malah naruh margarin cairnya terlebih dahulu. Tapi ini nggak apa-apa ya teman-teman, hasilnya tetap bagus. Selama kita ngadonnya benar, bahan-bahannya tercampur dengan baik dan benar, tercampur rata, insya Allah hasilnya dia nggak akan bantat. Nah, karena ini wadahnya terlalu kecil, jadi aku akan pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Bila perlu sambil disaring seperti ini ya, agar tepung yang bergerindil atau yang menggumpal nggak masuk ke dalam adonannya.
Nah, kemudian aku tambahkan 1 saset atau setara dengan 2 sendok makan atau setara dengan 11 gram ragi instan. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Bila sudah, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di-like. Kalau kalian pikir videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Terima kasih. Nah, ini adonan yang udah aku diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Dia sudah mengembang dan berbusa. Kemudian kita aduk lagi untuk menghilangkan busa-busa atau gelembung-gelembung udara yang ada di dalam adonan. Untuk mencetak kue pukis ini, aku menggunakan cetakan kue 12 lubang datar seperti ini. Dipanaskan terlebih dahulu sampai berasap, kemudian diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan, cukup 3/4 dari volume atau tinggi cetakan. Jangan terlalu sedikit, nanti hasilnya lepek, kurang menarik, kurang gemoy, kurang gembul. Jangan juga terlalu banyak, nanti bisa melebar. Juga hasilnya kalau terlalu gemoy, terlalu tebal, terlalu besar, nanti nggak jadi 80-an. Paling-paling cuma jadi 70-75 aja. Kemudian ditutup selama 7-8 menit sampai matang dan tanak. Nah, bila tutupnya sudah berembun seperti ini, artinya kue sudah matang. Tapi kita cek dulu ya dengan menggunakan jari. Bila tidak lengket di tangan, artinya kue sudah benar-benar matang dan bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Kalau kalian ingin cetakan kue 12 lubang datar seperti ini, nanti aku akan sertakan linknya di bagian deskripsi, atau kalian bisa langsung belanja dari video ini ya, tinggal tap. Nanti kalian bisa langsung ke toko oren, kalian bisa langsung beli produknya. Untuk pemanggangan yang kedua, caranya sama. Aku oles lagi dengan margarin tipis-tipis, kemudian aku tuang adonannya. Karena aku nggak pakai plat tatakan panci, jadi aku oles lagi dengan margarin. Kalau kalian pakai plat tatakan panci, mungkin nggak perlu diolesi dengan margarin ya teman-teman. Kemudian untuk memanggangnya ini 5 menit atau 6 menit, dia sudah matang. Karena cetakan kuenya dia sudah sangat panas. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 80 biji, hasil tergantung dengan besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan. Agar lebih cantik dan menarik, lebih bersih dan higienis, aku kemas dalam kemasan single pack. Aku memakai plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Untuk modal dan harga jual, kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Aku ini jualnya 1.500 per biji. Ini digunakan untuk kue isian snack box. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.